Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya, saudara-saudaraku dimanapun berada. Semoga hari ini yang bertepatan dengan satu suro ini, mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk sekarang ini mungkin teman-teman semuanya dalam keadaan yang santai ya. Kenapa saya sampaikan keadaan yang santai ya? Dikarenakan hari ini kan teman-teman mungkin sedang berlibur kerjanya. Karena saya tahu ini mestinya kan hari libur ya, kecuali mungkin ada tempat kerja teman-teman itu yang tidak ada libur. Akan tetapi kan ya mendapatkan imbalan atau upah yang pantas, karena itu dihitung dengan istilahnya itu lemburannya. Jadi kan lebih banyak hasilnya, karena kan ya namanya harusnya libur, kita diharuskan untuk tetap bekerja. Akan tetapi kalau menurut saya ya sebaiknya kita seperti apapun ya, itu kita nikmati saja, kita terima, kita nikmati, kita jalani apa adanya dengan hati senang, sukarela ya. Itu tentunya apa yang kita lakukan akan menjadi lebih nyaman, kemudian juga tidak akan merasakan capek ya, tidak akan merasakan capek, karena kita di dalam mengerjakan tugas yang memang menjadi tugas kita itu dengan ikhlas, dengan senang hati, sehingga tidak akan melelahkan. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Begitupun halnya dengan saya ini. Oh ya, mungkin ini perlu saya lanjutkan kembali, hampir lupa ini teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin hari ini sedang libur, pastinya tadi malam ini teman-teman itu rata-rata adalah melakukan apa itu, kalau istilahnya itu menyambut datangnya satu suro. Itu biasanya kan istilahnya itu melean ya. Melean itu tidurnya tidak sore ya, tidak seperti biasanya. Jadi seperti itu tidurnya bisa tengah malam, bahkan bisa di menjelang pagi. Karena hari ini teman-teman mempunyai planning bahwasanya libur kerja ya, oke-oke saja tadi malam melakukan yang namanya itu melean. Bukankah begitu teman-teman? Sehingga di hari ini itu teman-teman tentunya bangun tidurnya itu ya sebangunnya begitu, untuk mengobati atau menggantikan waktu tidur yang tadi malam ya, yang tadi malam seharusnya kita pakai tidur itu kita pakai begadang, sehingga hari ini kita ganti tidur.
Ya mudah-mudahan dengan bertepatan waktunya saya mengupload konten ini, teman-teman sudah bangun, sudah mandi, sehingga sambil menikmati secangkir kopi pahit atau manis ya, itu selera, teman-teman langsung mendapatkan notifikasi dari channel ini yang telah mengupload konten yang terbaru, sehingga kita bisa secara bersama-sama menikmati pemandangan yang sangat indah ya, pemandangan yang indah, yaitu perpaduan antara persawahan ya, persawahan yang tampaknya ini sawahnya berundak-undak atau terasering, berpadu dengan pemandangan yang sangat indah, yaitu pegunungan ya. Pegunungan yang ada di depan kita itu tampak pegunungan yang sangat indah, sangat cantik sekali, sehingga ini harapan saya adalah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan teman-teman yang menemukan konten atau video ini menjadi suka, menjadi terhibur ya, karena tujuan saya di dalam mencari ya, kemudian merekam pemandangan ini, kemudian saya lakukan pembenahan atau pengeditan ya, supaya video yang saya rekam itu menjadi lebih bagus, sehingga menjadi lebih membuat siapa saja yang menemukannya kemudian menontonnya itu bisa senang, bisa mendapatkan satu informasi ya, kemudian bisa juga untuk istilahnya ini kan, kalau pemandangan yang hijau-hijau seperti ini kan bisa untuk menyegarkan mata juga kan, begitu teman-teman. Jadi mata yang sudah lelah ya, lelah bekerja, lelah ngedit, ataupun lelah mungkin teman-teman yang hobi main game ya, lelah main game, karena kan kalau seperti main game itu kan harus terus mantengin yang namanya layar ya, baik itu layar handphone, layar Android, ataupun mantengin layar monitor yang ada ya. Kalau tidak kan nggak bisa, namanya game itu kan wah harus terus dipantengin. Nah, lama kelamaan mata itu akan menjadi capek. Tetapi dengan melihat yang indah-indah, yang hijau-hijau seperti ini, dengan angin yang sedikit kencang ya, karena kita bisa saksikan itu pada daun-daun yang sedang bergerak sangat cepat, itu menandakan bahwasanya angin saat sekarang ini cukup kencang ya. Ya cuman harapan saya untuk hasil rekam video ini tidak begitu berisik dengan suara anginnya, karena ya bisa jadi kalau anginnya terlalu berisik masuk ke dalam rekaman ini, tentu teman-teman juga akan merasa menjadi kurang nyaman, kurang enak untuk didengar ya, seperti itu.
sehingga akan mengurangi daya tariknya ya. Mudah-mudahan saja kalau memang masih terdengar suara gemuruh angin, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan memang keterbatasan alat yang saya miliki, sehingga mungkin kurang bisa meminimalisir untuk suara angin yang menderu. Ya namanya juga di alam ya teman-teman, berbeda dengan kalau kita berada di ruangan yang tertutup, di ruangan yang kedap suara ya, seperti itu mungkin berbeda ceritanya. Nah tetapi kalau yang namanya kita ini memang mencari keindahan alam ya, seperti yang tampak ini tentunya memang ya harus di alam. Dan inilah salah satu usaha saya sebagai admin di sini untuk terus mencari di mana ada tempat-tempat yang bagus-bagus seperti ini. Dan untuk teman-teman yang mungkin di daerahnya ada tempat bagus ya, semodel begini, bisa diinformasikan bisa melalui tulisan di kolom komentar. Itu bisa saja, nanti kita bisa mungkin langsung meluncur ke tempat teman-teman ya, atau mungkin teman-temanku ingin membantu saya mengambilkan videonya, itu lebih baik lagi. Nah untuk cara pengirimannya pun nanti kita bisa perbincangkan caranya bagaimana. Itu oke saja. Yang penting kita ini tujuannya di sini adalah berbagi informasi. Dan tentunya yang namanya informasi itu harus ada istilahnya itu elemen-elemen atau istilahnya itu ya, kalau makanan sih menu ya, seperti itu ya. Jadi kalau sebuah informasi yang berupa video ini, kalau menurut saya satu itu harus ada penampakan ya. Penampakannya ya seperti ini, sawahnya, kemudian daun-daun dari daun pisang, kemudian yang di atas itu daun mahuni ya, kemudian yang ada di depan itu, yang di sebelah kanan itu daun jati, daun sengon dan lain sebagainya. Kemudian yang namanya informasi untuk sebuah konten tentulah harus ada suara. Nah suaranya ya tentunya suara saya ini. Saya harus menjelaskan kepada teman-teman semuanya bahwasanya seperti ini, padinya ini masih dalam taraf yang baru saja, belum lama ditanam. Ini kurang lebih sekitar baru ya 2 mingguan lah mungkin ya, karena masih tampak kecil-kecil sekali. Kemudian saya sampaikan juga bahwasanya di area persawahan ini juga ditanami oleh pohon pisang ya, seperti itu yang bisa dilihat ini, itu pohon pisang. Nah kemudian saya sampaikan juga bahwasanya ini sawahnya ini bentuknya adalah sistemnya itu terasering atau berundak-undak, karena ini posisi atau lokasinya di perbukitan. Jadi seperti itu teman-teman, harus ada narasi, berbeda ceritanya. Nah apalagi ini sekarang datang angin yang cukup kencang. Ini perlu saya sampaikan, kenapa tiba-tiba anginnya menjadi kencang begini ya, karena
Ya namanya angin, kita tidak tahu. Kadang ya dia itu perlahan, terkadang ya kenceng, ya seperti itulah teman-teman. Jadi untuk teman-temanku semuanya, mungkin pernah saya mendapatkan satu komentar. Jadi kita ini tujuannya adalah ingin membagikan konten ini untuk orang banyak. Barangkali saja ada saudara-saudara kita yang berasal dari luar negeri, yang notabene adalah berbahasa Inggris ya. Itu tentunya dengan adanya narasi atau suara yang saya sampaikan di sini, itu kemudian YouTube akan memberikan satu menu atau alat sehingga suara saya ini akan berubah menjadi tulisan dalam bentuk bahasa Inggris seperti yang mereka bisa mengerti. Jadi seperti itu. Nah, untuk menghindari terjadinya kemunculan teks yang dalam bahasa Inggris itu, ya, teman-teman bisa memilih. Misalkan mau dipilih bahasa Indonesia, itu bisa. Kemudian mau dihilangkan supaya tidak ada subtitle atau tulisan, itu bisa. Itu gampang saja semuanya teman-teman. Kemudian kalau memang teman-teman merasa terganggu dengan suara saya, itu bisa juga, yaitu dengan cara mengecilkan volume yang ada di HP ataupun di Android ataupun di PC ataupun di laptop teman-teman yang miliki. Itu saja teman-teman, jadi nggak usah repot. Karena kalau ada yang berkomentar lebih baik tidak usah dikasih suara. Sebenarnya iya teman-teman, sebenarnya iya. Sebenarnya saya itu capek sebenarnya. Mending dikasih musik, lebih enak suaranya. Saya tidak perlu capek. Tetapi kembali lagi itu tadi, kita ini tujuannya adalah berbagi informasi ya, berbagi informasi. Masa iya informasi hanya musik? Kalau musik itu juga ada channel-channel yang membahasnya. Niche musik itu banyak, ada dangdut, ada kemudian ada pop, ada blue, apa ya namanya ya, ada keroncong. Kalau musik-musik kan seperti itu, niche-nya juga banyak. Jadi kita ini ya saling ini saja, saling membantu, yaitu dengan cara kalau tidak mau dengar suaranya dikecilkan saja volumenya. Kemudian kalau tidak mau muncul tulisan yang berupa subtitle sehingga tulisannya menumpuk katanya seperti itu teman-teman tinggal klik saja videonya, kemudian di bagian bawah agak di sebelah kanan itu akan muncul kotak ya, muncul menu-menu. Itu di situ ada yang tanda seperti roda gigi, itu di sebelah kirinya kalau tidak salah. Itu ada kotak ya, ada kotak begitu seperti ada bergaris. Itu diklik saja teman-teman. Kemudian akan muncul tulisan CC, CC. Nah, itu tinggal di nonaktifkan. Nanti secara otomatis semua video yang teman-teman tonton di YouTube itu tidak akan mengeluarkan tulisan yang bertumpuk lagi. Jadi sebenarnya caranya mudah sekali teman-teman. Tidak perlu kita ini teriak-teriak, kita ini mengata-ngatakan bahwasanya si adminnya ini kebiasaan. Nah, nggak usah. Jadi ya itu tadi, semua ada teori, ada caranya sendiri-sendiri. Dan di sini tujuannya kan membagikan informasi seperti ini. Anginnya sedang kencang, ini harus saya sampaikan. Dan untuk padi yang ada di bawah sana itu sedang tumbuh tapi masih kecil-kecil, karena
baru masa tanam sekitar 2 mingguan. Itu kalau informasi yang saya dapatkan, yang saya tanyakan pada para petani tadi. Saya sebentar sempat menanyakan, ini Pak berapa lama untuk padinya ini ditanam ini? Oh ini sekitar 2 minggu katanya begitu. 2 minggu sampai ya 30 hari, hampir 1 bulan. Itu rata-rata seperti itu. Kemudian apakah di sini ini memang anginnya kencang seperti ini Pak? Oh iya, memang betul, anginnya di sini agak kencang dikarenakan memang datarannya itu tinggi, makanya sawah-sawahnya pun modelnya ya seperti ini deh, seperti berundak-undak atau terasering seperti ini. Jadi itu ya teman-teman, tujuan kita itu sebenarnya. Jadi harap dimaklumi, kemudian teman-teman gunakan saja kecanggihan menu yang ada di alat-alat yang kita miliki. Begitu juga di YouTube kan sudah ada menu-menu untuk menghilangkan apa yang kita tidak sukai. Nah seperti itu teman-teman. Nah terkadang juga ini tiba-tiba anginnya pelan gini ya, karena kalau anginnya pelan terus, waduh ya nanti udara itu kan menjadi agak sumuk itu panas ya. Nah, kalaupun anginnya besar terus ya tentu menjadi repot juga, bisa-bisa nanti semua pohon-pohon ini ya bertumbangan ya, bisa patah karena kalau goyang terus kenceng terus secara otomatis ini pohon yang tampak di depan kita ini bisa tumbang atau bisa patah ya. Apalagi ini daun pisangnya ini yang sekarang udah tampak ini karena goyangan anginnya yang lumayan besar, sehingga kita bisa saksikan bahwasanya daun-daun pisang itu menjadi terbelah-belah, menjadi robek-robek seperti itu. Nah robeknya itu di satu sisi mungkin untuk menghindari dia itu untuk bertahan ya, untuk bertahan supaya tidak roboh pohonnya, bisa jadi. Karena kalau dia tetap utuh itu dorongan angin pasti akan semakin kencang. Kira-kira seperti itu teman-teman kalau menurut logika dan pengamatan saya. Jadi pohon pisang yang daunnya sobek-sobek itu mungkin adalah salah satu cara dia untuk bertahan supaya tidak terbawa angin, kira-kira seperti itu. Oke teman-temanku semuanya, sekian dulu yang bisa saya sampaikan mengenai persawahan